Dan sungguh telah disyariatkan ya kurban itu di tahun yang kedua ya, minal hijrati, dari hijrahnya Nabi ya, dari Mekah Nabi hijrah ke Madinah, di tahun yang kedua baru diperintahkan untuk berkurban. Kazakati wa sholatil aidaini, seperti zakat dan sholat dua hari raya ya. Jadi waktu di Mekah belum ada sholatnya, zakat juga belum ada, kan juga belum. Nah, setelah Nabi pindah ke Madinah di tahun yang kedua ya, baru Nabi diperintahkan untuk melaksanakan apa? Udhiyah, zakat dan sholat dua hari raya. Wa min adillatiha, dan diantara dalil-dalilnya udhiyah hadis Aisyah, hadis riwayat Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, ma'amila ibnu Adam ya, tidaklah ya beribadah ya anak Adam, maksudnya manusia ya, tidaklah ya beribadah anak Adam yauman nahri, di hari kurban ya, di hari kurban, amalan dengan suatu ibadah ahabu ilallahi azza wa jalla, yang lebih disukai kepada Allah azza wa jalla, min iraqati damin, daripada ya mengalirkan darah ya, ini bahasa kinayah. Yang dimaksudkan mengalirkan darah di sini adalah menyembelih kurban. Ya, jadi kata Nabi, tidak ada ibadah yang dilakukan oleh manusia di hari kurban yang lebih Allah sukai daripada menyembelih hewan kurban. Innaha latati yaumal qiyamati, sesungguhnya hewan kurban itu akan datang di hari kiamat. Ya, di hari kiamat tuh ya, hewan yang sudah kita buat korban dulu ya, itu akan mendatangi kita di hari kiamat. Bikuruniha ya, dengan membawa tanduk-tanduknya, sampai tanduknya itu datang. Wa azlafiha, dan kuku-kukunya. Wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Dasar banget ya. Nah, ini juga bahasa kinayah. Yang dimaksud di sini ya pahalanya ya, pahalanya yang datang kepada kita ya, hewan yang sudah kita jadikan kurban dulu ketika kita di dunia ya. Jadi yang dimaksud sini pahalanya ya, artinya jangankan dagingnya yang bisa dimakan ya, itu tanduknya aja, tanduk kuku sampai bulunya itu jadi pahala. Yang kagak bisa dimakan aja jadi pahala, apalagi yang bisa dimakan ya, dagingnya lebih-lebih ya, lebih-lebih, artinya ya lebih-lebih ya. Jadi sampai tanduk kuku ya, sama bulunya aja jadi pahala, apalagi yang bisa dimakan itu saking utamanya. Wa inna dama la yaqau minallahi azza wa jalla, dan sesungguhnya darah ya, itu sampai kepada Allah azza wa jalla ya, bimakanin qabla ayyaqa alal ardi, sebelum darah itu jatuh ke bumi ya. Jadi lagi motong nih ya, darahnya belum nyampe ke bumi udah diterima oleh Allah sebagai ibadah ya. Fatimu bihan nafsan ya, maka baguskanlah kalian semua ya, dengan kurban tadi ya, akan hati, artinya niatnya ditata semata-mata karena Allah ya, bukan untuk pamer-pamer gitu ya. Wa fi hukmiha, dan tentang hukumnya udhiyah, ikhtilaful fuqaha'i, adapun perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih ya. Jadi kalau ditanya hukumnya apa ya, udhiyah itu ya, di kalangan ahli fikih ada beberapa pendapat. Minha, diantaranya qala Abu Hanifah wa ashabuhu, berpendapat oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, innaha wajibatun,
Sesungguhnya udhiyah itu hukumnya wajib. Ya, menurut Imam Abu Hanifah, korban itu wajib. Maratan fi kulli amin. Ya, satu kali setiap tahun alal muqimina, bagi orang yang mukim, min ahlil amsari, dari penduduk asli. Ya, jadi kita emang asli sini, kita tinggal di sini. Ya, menurut Imam Abu Hanifah, kalau kita ada kemampuan untuk udhiyah, maka hukumnya wajib. Ya, artinya kalau kita enggak korban, dosa. Wa hujjatuha, adapun dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, itu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang adalah orang itu mendapatkan keluasan rezeki dari Allah. Ya, jadi barang siapa yang ada rezeki, ya, kalau kasih rezeki lebih, lalu walam yudahi, kata Nabi, lalu dia tidak mau ikut korban, fala yaqrabanna musallana, maka sungguh janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ya, jangan dekat masjid, ya, jangan dekat musola. Nah, ini dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Kalau yang namanya udhiyah bagi orang yang mampu itu adalah hukumnya wajib setiap tahun. Ya. Rawi Ahmadu wa Ibnu Majah, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Walakin du'afa ashabul hadisi hadis al-Hanafiyah. Akan tetapi menganggap lemah, ya, para ahli hadis akan hadis yang dipakai oleh Hanafi, ya, oleh Imam Abu Hanifah. Wa yaquluna, mereka mengatakan hadzal hadisu, adapun hadis ini yang tadi dibilang, ya, kata Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ya, kalau dikatakan itu wajib, ya, menurut ahli hadis lemah. Ya, karena hadis ini mahmulun ala ta'kidil istihbabi. Ya, dipahamkan untuk menguatkan kesunahan. Ya, jadi Nabi mengatakan demikian, itu menunjukkan bahwasanya korban itu hukumnya sunnah mu'akkadah, sangat disunahkan. Ya, jadi nggak wajib. Ya, karena kalau sampai wajib kan kita kalau kagak korban dosa. Ya, banyak benar orang dosa. Ya, menurut para hadis, ya, itu dipahamkan untuk menguatkan kesunahan atau sunnah mu'akkadah. Kaguslil Jum'ati, seperti mandi di hari Jumat. Ya, kama fi hadisi Abi Sa'idin Al-Khudri, sebagaimana di dalam hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, annahu qala, sesungguhnya Abi Sa'id Al-Khudri pernah mengatakan, ya, kata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyi hadisnya itu, ya, Rasulullah pernah mengatakan, Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalibin. Hadisnya itu, ya, Ghuslul Jum'ati, adapun mandi di hari Jumat, ya, kata Nabi, wajibun, ya, itu hukumnya wajib ala kulli muhtalibin, bagi orang yang sudah balik. Ini kita udah balik semua nih, ya. Jadi kata Nabi, mandi di hari Jumat bagi orang yang balik hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Ya. Apa mandi di hari Jumat wajib? Ya. Tapi kalau umpama di hari Jumat kita agak mandi, dosa. Ya. Padahal, ya, walaupun Nabi mengatakan wajib, ya, itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Jadi kita tadi itu hadisnya, ya, sampai Nabi nggak boleh, ya, mengatakan jangan mendengar di tempat sholat kami,
ya itu menunjukkan sunnah muakkadah, seperti hadis yang mandi itu ya, walaupun Nabi mengatakan wajib tapi bukan berarti wajib ya, hukumnya sunnah muakkadah ya. Kenapa Nabi mengatakan wajib ya, nah, karena ini hadis ada asbabul wurud namanya ya, sebab Nabi mengatakan itu ya. Jadi ceritanya tuh kalau orang Madinah ya, orang Madinah itu ya kebanyakannya ya, mereka sebagai petani ya, petani korma, petani anggur untuk buat bisnis itu ya, terus petani gandum. Jadi kebanyakan orang Madinah itu sebagai petani ya. Dan pada hari Jumat itu para petani tetap ya, dia berangkat ke ladang ya, ya bagian batu, bagian jurang ya. Jadi kalau bulan azan belum berhenti ya. Kalau udah azan baru berhenti ya, walaupun hari Jumat ya, kalau bulan azan belum berhenti ya, ketika dengan azan dia baru berhenti. Dan itu kagak pakai pulang, karena kalau pakai pulang agak jauh ya, ntar ke masjid terlambat Jumatannya ya. Jadi langsung Jumatan ke masjid ya. Ya kita bisa bayangin kan ya, satu masjid orang Arab gitu ya, masih keringetan dari ladang ya, langsung jualan di masjid ya. Kira-kira masjid itu bau apa kagak? Nah, karena Nabi mengatakan ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu ya, hukumnya bisa jadi wajib memang ya. Tapi kalau kondisinya nggak seperti itu ya, artinya nggak ada akibatnya menjadi masjid itu apa namanya madorot ya, bau dan sebagainya ya, maka ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah. Wabihi laikola anim bin Ka'bi bin Malikin an abihi, dari bapaknya Ibni Ka'ab bin Malik, anam ro'atan zabahat syatan bihajar, sesungguhnya ada seorang wanita yang menyembelih seekor kambing dengan sebuah batu ya. Jadi ada seorang wanita ya, kata Ibnu Ka'ab bin Malik ya, kata bapaknya Ibnu Ka'ab bin Malik, ada seorang wanita yang menyembelih kambing dengan batu ya. Itu yang tajamnya yang diambil ya. Jadi nggak mesti pisau ya, batu kalau memang tajam ya boleh aja ya. Jadi zaman dulu ya pisau masih langka, bahkan kalau orang-orang dulu kita tuh pakai segini bambu ditipisin tajam itu ya. Kalau buat nyunatin anak ya, kalau dulu ada pakai segini ya. Apa bangkong lah ya, itu pakai segini kagak pakai pisau, cuma tajam itu ya. Itu di saya lihat-lihat tuh waktu saya di pesantren di Kediri ya, santri ada yang pada sunat masal itu pakai bambu ya kan, nggak ada pisaunya kan, jadi ditarik ya, jadi tekan, putus tajam. Oh ini kali ini buat potong sapi mau zaman dulu ya, mau agak panjang mungkin gitu ya, yang penting tajam walaupun bukan pisau ya. Jadi ada seorang wanita yang menyembelih kambing dengan sebuah batu. Fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian diceritakan kejadian itu kepada Rasulullah. Yang pertama yang menyembelih seorang wanita, yang kedua dia menyembelihnya dengan sebuah batu. Falam yara bihi ba'san, maka Rasulullah tidak mempermasalahkan, artinya boleh ya. Jadi kalau umpama ya ada perempuan ya, mau ikut korban ya, syaratnya dia motong ya silakan aja kalau dia berani
Artinya kalau perempuan yang motong sah, ya, nggak jadi masalah. Walaupun yang menyembelih seorang perempuan. Wabil dikola an Abi Sa'id bin Khala, berkata oleh Abu Sa'id, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bertanya oleh kami, kata Abu Sa'id, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil janini, ya, bertanya tentang janin, ya, tentang janin hewan yang disembelih. Ya, ini lagi dipotong tuh, ya, nggak taunya di dalam perutnya ada anaknya, ya, ada anaknya. Ya, waktu di Jombang juga pernah dulu, ya, kita sembelih, ya, pas dibongkar perutnya ada anaknya, ya, pasti dalam keadaan mati, ya, karena udah kehabisan darah juga, ya, makanya kehabisan darah, kehabisan nafas, nggak bisa memberikan oksigen, ya, janin yang di dalam, jadi mati juga. Nah, jadi ya, para sahabat, ya, kata Abu Sa'id, ya, pernah bertanya, ya, tentang hukumnya janin bayi, ya, janin yang ada di dalam hewan yang sudah disembelih, ya, hukumnya betul, boleh nggak dimakan? Faqala, maka bersabda oleh Nabi, kata Nabi, kuluhu in syi'tum, makanlah kalian semua akan janin itu, ya, jika kalian doyan. Ya, kalau emang doyan silakan makan, ya, silakan makan, ya, jadi boleh-boleh aja, ya, mungkin nggak usah pakai direbus kali, ya, udah empuk, ya, tinggal potongnya digoreng kan, ya, saya belum pernah ngerasain tuh, ya, ada yang pernah ngerasain di sini kan? Ada belum? Fa inna zakatahu zakatu ummihi, ya, kata Nabi, sesungguhnya hukum sembelihannya si janin tadi mengikuti hukum sembelihan induk. Jadi kalau tadi induknya sah, ya, cara pemotongannya, ya, maka bayi yang ada di dalam perut induknya itu pun boleh dimakan karena hukumnya sama dengan induknya, kata Nabi. Ya, hukumnya sama dengan induk. Fazhabal jumhuru, nah ini yang tadi, ya, maka berpendapat oleh mayoritas ulama, fa'ama hubbul udhiyati fasunnatu alal qadir. Adapun hukumnya udhiyah, hukumnya berkorban itu adalah sunnah bagi orang yang mampu, ya, yang kagak mampu nggak usah dipaksain, ya, ini sunnahnya bagi orang yang mampu. Nggak boleh kita ambil utang-utang, nggak boleh, ya, tapi kalau kita nabung boleh, ya, kalau nabung kan lama gitu, ya. Wa hujjatuha, adapun dalilnya, ya, ini jumhurnya termasuk mazhab Syafi'i, ya. Kalau Imam Abu Hanifah tadi wajib, ya, korban itu hukumnya wajib, Imam Abu Hanifah. Hadis Ibnu Abbasin, yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas pernah berkata, kata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengar oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ya, bersabda oleh Rasulullah, kata Rasulullah, salatun, ya, ada 3 perkara, huna alayya faraitu, yang adapun 3 perkara itu bagi aku hukumnya wajib, ya, wa hunna lakum tatawwu'un, dan 3 perkara itu bagi kalian semua hukumnya sunnah. Ya, yang pertama al-witru, sholat witir, ya, itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, ya. Jadi Nabi mengatakan, ya, diantaranya adalah sholat witir, bagi saya wajib, bagi kalian adalah sunnah. Lalu yang kedua wan naharu, ya, korban, ya, tapi tiap tahun berkorban, ya, ya, jadi nggak pernah nggak berkorban, ya, tiap tahun Nabi korban, ya, karena bagi Nabi hukumnya wajib. Wa sholatul duha, yang ketiga sholat duha, yaitu sholat duha, sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sampai Nabi. Rawahu Ahmadu fi musnadihi wal hakimu fil mustadraki wa Daraqutni.
Wa hadis Ummi Salamah. Nah, ini. Dan hadis riwayat Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Ummi Salamah, qala, pernah bersabda Rasulullah, kata Rasulullah, iza ra'aitum hilala Zulhijjah, apabila kalian semua telah melihat tanggal 1 bulan Zulhijjah, ya, ru'yatul hilal, ya, akhir bulan apa kan, Zulqa'dah, ya, habis itu kelihatan bulan, oh berarti besok tanggal 1, ya. Jadi kalau kita udah tahu besok tanggal 1, wa aroda, ya, ahadukum ayyudhahiyah, ya, dan salah satu di antara kalian, ya, menghendaki untuk melaksanakan kurban. Pengen kurban kan? Masih Dodi, ya, mau kurban dia. Ya, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaknya menahan, ya, dari memotong rambut dan kukunya. Ya, ini belum syukuran, itu belum kali, belum. Jadi kuku sama rambut, yang rambut itu kita jangan potong, ya, kita jangan potong, ya, sampai nanti hewan kurbannya disembelih, ya, itu sunnah, ya. Jadi kalau umpama udah tahu besok tanggal 1 apa yang bikin korban, ya, itu mulai dari tanggal 1, ya, sampai nanti hewannya tuh akan kita sembelih, ya, itu rambut kita, rambut yang mana aja, jangan dipotong, jangan dicabut, ya. Nah, terus kuku-kuku kita bersin aja, ya, tapi jangan dipotong, ya. Nanti kalau hewan kurbannya sudah disembelih, ya, baru kita potong, ya. Jadi kayak orang tahallul, ya, kayak orang tahallul, itu sunnah. Rahul jama'atu ilal Bukhari, telah meriwayatkan akan hadis oleh jamaah kecuali Imam Bukhari, ya, jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini, ya, kecuali Imam Bukhari nggak meriwayatkan hadis ini, Imam. Baik, fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini, ta'liqul udhiyati bil iradah, ya, menggantungkan udhiyah atau korban tadi dengan iradah, ya, kata-katanya wa aroda ahadukum, ya, kan dikatakan, kata Nabi, iza ra'aitum hilala Zulhijjati, barang siapa yang sudah tahu tanggal 1 bulan Zulhijjah, ya, barang siapa yang udah tahu, oh besok tanggal 1 deh, ya, terus wa aroda ahadukum ayyudhahiyah, ya, dan salah satu di antara kalian, ya, menginginkan untuk melaksanakan kurban, ya, kata-katanya menginginkan untuk melaksanakan kurban, ya. Jadi menggantungkan kurban dengan keinginan, ya, barang siapa, ya, yang telah melihat tanggal 1 bulan Zulhijjah lalu dia kepengen kurban, jadi kurban itu digantung dengan apa? Dengan ingin, ya, dengan keinginan. Jadi kalau kagak keinginan, ya berarti kan nggak apa-apa, ya. Wa ta'liqu bil iradati yunafil wujubah, adapun menggantungkan dengan iradah, dengan keinginan tadi, itu, ya, meniadakan hukum wajib, ya, meniadakan hukum wajib, ya. Ini berkorban kalau kepengen, kalau nggak kepengen ya usah berkorban, ya, itu apa namanya, utak-atik ilmu sufi, ya, ta'liqul udhiyati bil iradah wa ta'liqu bil iradati yunafil wujub, ya, jadi menggantungkan korban dengan keinginan, ya. Jadi yang kepengen aja, yang ingin korban aja, artinya kalau dia nggak kepengen korban nggak apa, ya. Wallahu a'lam bishawab.